Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Putri Fianka, NPM B1A022203, kelas internasional. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang status personal. Langsung saja, yang pertama, pengertian status personal. Sudargo Gautama dalam bukunya berjudul Hukum Perdata Internasional mendefinisikan status personal sebagai kedudukan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum negara dan dianggap terikat secara permanen. Ada dua prinsip untuk menentukan status personal seseorang. Yang pertama, prinsip kewarganegaraan, yang mana status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Dan yang kedua, prinsip domisili. Pada prinsip ini, status personal seseorang ditentukan oleh domisili seseorang itu sendiri. Adapun pro kontra dalam prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, yaitu yang pertama, alasan pro negara penganut prinsip nasionalitas. 1. Prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang karena terlaksana adaptasi kepada perasaan hukum daripada yang bersangkutan. Tentunya hukum nasional akan lebih cocok bagi warga negara yang bersangkutan dari segi kebutuhan warga negaranya sendiri. Yang kedua, lebih permanen dari hukum domisili. Karena kewarganegaraan tidak mudah berubah-ubah layaknya domisili. Dan yang ketiga, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak karena pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahui daripada domisili seseorang. Itulah cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan sesuatu negara. Lalu, alasan pro domisili. Yang pertama, hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup, di mana seseorang sehari-hari sesungguhnya hidup. Sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk menentukan status personalnya. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili, karena prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. Yang ketiga, prinsip domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Diajukannya suatu perkara di hadapan hakim dari tempat tinggal para pihak atau pihak tergugat yang merupakan pegangan utama untuk menentukan kompetensi yurisdiksi hakim. Yang keempat, cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum. Domisili satu-satunya yang dapat dipergunakan dengan baik dalam negara-negara yang struktur hukumnya tidak mengenal persatuan hukum. Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengenal kewarganegaraan tersendiri dari negara-negara bagian masing-masing. Yang kelima, prinsip domisili menolong di mana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Ada kalanya prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan karena orang berkewarganegaraan ganda, ataupun ada juga orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang keenam, demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran, supaya dapat dipercepat proses adaptasi dan asimilasi dari orang-orang asing. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, maka prinsip ini ditinggalkan dan orang kembali mempertahankan prinsip nasionalitas. Lalu yang terakhir, status personal badan hukum. Tujuan dari status personal badan hukum yaitu yang pertama, menentukan ada tidaknya badan hukum. Yang kedua, menentukan kemampuan untuk bertindak dalam hukum. Yang ketiga, menentukan hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang keempat, menentukan cara-cara perubahan anggaran dasar serta berhentinya badan hukum. Yang kelima, menentukan hak-hak dan kewenangan dari sejak lahir hingga meninggal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.